Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Sebelumnya, saya anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arnalda Kumala Iskandari dengan NIM 211800026. Saya sendiri Alfakana Sapira dengan NIM 2118027. Andini Yakuta Rahmadi dengan NIM 2118059 dan Miftahul Ilmi Siregar dengan NIM 2118066. Baiklah, kami akan masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Arnalda. Pada Arnalda kita persilahkan. Yang pertama adalah apa itu peran dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Pertama itu kita jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian era globalisasi. Jadi era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan, budaya, dan sebagainya. Menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran setiap manusia. Dan selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri era globalisasi itu tersebut. Ada 6, yaitu yang pertama, menepisnya batas-batas negara. Batas tersebut saya ini mesti tunduk pada kekuatan teknologi, ekonomi, sosial, politik, dan sekaligus mempertemukan tatanan sebelum hal itu sulit ditemukan. Yang kedua, yaitu terjadinya perdagangan bebas. Yang ketiga, meningkatnya wawasan masyarakat tentang dunia. Yang keempat, munculnya liberalisme atau pemahaman tentang kebebasan dalam kehidupan segala bidang. Yang kelima, itu runtuhnya kedaulatan nasional. Yang terakhir, yaitu 6, terjadinya transformasi budaya. Terima kasih kepada Arnalda. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Andini. Kepada Andini kita persilahkan. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Kata teknologi yaitu berasal dari bahasa Yunani, teknologia atau tekne, yang memiliki arti keahlian dan juga logia yang artinya pengetahuan. Dalam arti sempit, TIK adalah sesuatu yang mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia. Misalnya seperti mesin, perkakas, perangkat keras, dan lain-lain. Dalam arti luas TIK, yaitu segala atau semua kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi antar media yang satu ke media yang lainnya. Manfaat TIK dalam pendidikan. 1. Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. 2. Akselerasi pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan yang sulit diatasi dengan cara-cara konvensional. 3.
peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. 4. TIK akan membantu kinerja pendidikan secara terpadu sehingga akan terwujud manajemen yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel. 5. Dapat mengakses berbagai informasi dan memperoleh sumber ilmu pengetahuan dengan mudah. Terima kasih kita ucapkan kepada Andini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahul. Kepada Miftahul kita persilahkan. Akan menjelaskan dampak TIK terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu dampak positif. 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. 3. Berkembangnya kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidikan dan peserta didik berada dalam satu ruangan. 4. Sistem administrasi dalam suatu lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan TIK. Selanjutnya yaitu dampak negatif terhadap pendidikan. Yang pertama, e-learning dapat menyebabkan pengalihan fungsi guru yang mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual. Kedua, karena seringnya mengakses internet, dikhawatirkan pelajar bukannya benar-benar memanfaatkan TIK dengan optimal, malah mengakses hal yang tidak baik. Yang ketiga, ada istilah cyber relational addiction adalah keterlibatan yang berlebihan pada hubungan yang terjalin melalui internet sampai kehilangan kontak dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Miftahul. Akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang implementasi TIK dalam pendidikan. Implementasinya dalam pendidikan yang pertama ada e-learning, kursus online, tutorial online, joint research, perpustakaan elektronik, computer assisted instruction atau CAI. Yang ketujuh ada manajemen berbasis komputer. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis e-learning dan blended learning. E-learning adalah metode e-learning atau electronic learning, merupakan suatu cara dalam proses belajar, mengajar yang menggunakan media elektronik dan menggunakan internet sebagai perantara dalam proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya ada blended learning. Blended learning adalah suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggabungkan, mengkombinasikan, dan memadukan sistem pendidikan konvensional dengan sistem yang serba digital. Blended learning dikembangkan untuk menyempurnakan metode e-learning. Sekian presentasi kami dari kelompok 13. Kami dari kelompok 13, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.